Aku melewati pintu itu dalam keadaan lelah secara mental dan juga fisik. Pintu di belakangku tertutup dan aku sadar aku berada di mana. Aku ada di luar. Bukan di luar seperti ruangan 5. Ini benar-benar di luar. Mataku seperti tersengat. Rasanya aku ingin menangis. Aku berlutut dan mencoba menangis, tapi tidak bisa. Akhirnya aku bisa keluar dari neraka itu. Aku tidak peduli lagi dengan hadiah yang dijanjikan. Aku menoleh dan melihat pintu yang baru saja aku lewati. Dan itu adalah pintu masuknya. Aku berjalan ke mobil dan kembali ke rumah sambil memikirkan kesegaran mandi di bawah shower. Aku merasa ada sesuatu yang tidak enak saat tiba di rumah. Kegembiraan meninggalkan Noen House sudah hilang. Dan ketakutan mulai muncul perlahan. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya sambil berjalan ke pintu depan. Aku masuk dan langsung menuju ke kamarku di atas. Kucingku, Barksville, ada di atas ranjang. Dia adalah makhluk hidup pertama yang kulihat sepanjang malam. Aku menghampiri dia untuk mengelusnya. Dia mendesis dan berusaha untuk memukul tanganku. Aku melompat kaget karena dia tidak pernah bertingkah seperti itu. Ya udahlah, dia udah tua juga, pikirku. Lalu aku pun mandi dan bersiap untuk menghadapi malam tanpa tidur. Setelah mandi, aku pergi ke dapur untuk mencari makanan. Aku menuruni tangga dan berbelok ke ruang keluarga. Tapi apa yang kulihat akan selamanya berada di dalam pikiranku. Orang tuaku terbaring di lantai tanpa pakaian dan berlumuran darah. Mereka dimutilasi sampai tidak berbentuk. Anggota badan mereka dipotong dan diletakkan di samping tubuhnya. Dan kepala mereka diletakkan di atas dada, menghadap ke arahku. Yang paling meresahkan adalah ekspresi mereka. Mereka tersenyum, seakan-akan senang bisa bertemu lagi. Aku muntah dan menangis di ruangan keluarga itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bahkan tidak sedang tinggal bersamaku saat itu. Pikiranku benar-benar kacau. Lalu aku melihatnya. Sebuah pintu yang sebelumnya tidak ada. Pintu dengan angka 8 besar yang ditulis dengan darah. Aku masih ada di dalam rumah itu. Meski terlihat seperti ruang keluargaku, tapi sebetulnya aku berada di ruangan 7. Saat aku menyadarinya, senyum orang tuaku semakin melebar. Mereka bukan orang tuaku. Ya, tidak mungkin. Tapi mereka terlihat sangat identik. Pintu bertanda 8 itu ada di seberang ruangan, di belakang tubuh yang termutilasi ini. Aku tahu aku harus bergerak, tapi saat itu aku putus asa. Senyuman mereka merusak pikiranku dan membuatku membatu. Lagi-lagi aku muntah dan hampir pingsan. Lalu dengungan tadi kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, memenuhi seisi rumah, bahkan sampai mengguncang temboknya. Dengungan itu memaksaku untuk berjalan. Perlahan aku mulai berjalan, mendekati pintu dan tubuh orang tuaku. Jangankan berjalan, untuk berdiri saja aku sudah kesulitan. Dan semakin aku dekat dengan jasad mereka, aku rasa aku semakin ingin bunuh diri. Sekarang temboknya mulai bergetar dengan hebat, seakan-akan mau rubuh. Tapi wajah orang tuaku masih tersenyum. Saat aku semakin dekat, mata mereka mengikutiku. Sekarang aku ada di antara kedua tubuh mereka, beberapa meter dari pintu. Tangan mereka yang terpotong-potong merayap dari seberang karpet, sementara wajah mereka masih menatapku. Timbul rasa ngeri yang baru dan aku berjalan dengan lebih cepat. Aku tidak mau mendengar mereka berbicara. Aku tidak mau suara mereka mirip dengan orang tuaku.
Mereka mulai membuka mulut dan tangannya hanya beberapa senti dari kakiku. Dalam keadaan putus asa, aku menerjang pintu itu dengan cepat membuka lalu menutupnya. Ruangan 8. Cukup sudah. Kupikir setelah semua yang telah terjadi, aku tahu semua ruangan di rumah ini dapat kulalui meski aku seperti menyambut api neraka yang berkobar. Sayangnya, aku meremehkan Noen House ini. Tidak lama, semuanya tampak lebih mencekam, menakutkan dan menghanyutkan di ruang ke-8. Aku masih tidak habis pikir dengan segala yang kulihat di ruang 8. Terlebih lagi, ruangan ini mirip dengan ruangan ke-3 dan ke-6. Tapi kali ini ada sosok pria yang duduk di kursi yang biasanya kosong. Setelah sekian lama menyangkalnya, aku sadar kalau pria yang sedang duduk itu adalah aku. Bukan sekedar orang yang mirip denganku, tapi dia memanglah aku, David Williams. Aku harus melihat lebih dekat lagi. Meski aku sangat yakin dia adalah aku. Dia menatapku dengan mata yang berair. Tolong jangan bunuh aku. Apa maksudmu? Siapa kamu? Aku tidak akan menyakitimu. Bohong. Dia menangis sekarang. Kamu pasti akan membunuhku dan aku gak mau itu terjadi. Dia duduk lagi di kursi itu dengan kaki yang diguncang-guncang. Cukup ironis untuk dilihat. Terutama karena dia adalah aku. Dan apa yang dilakukannya sangat identik.